Saya mau diajak podcast dulu nih. Sama siapa, Pak? Asosiasi Penjual Langsung Indonesia yang ngontrol MLM di Indonesia. Wih, keren. Yuk, dalam dulu ya guys. Oke, Pak. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pencinta podcast Apli dan juga para masyarakat Indonesia sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kesempatan podcast dan di depan saya sudah hadir seorang, boleh dibilangnya adalah Crazy Rich dari Surabaya atau Sultannya Surabaya ya, yang telah banyak malang melintang di bisnis dan kemudian akhirnya tertarik dengan satu kegiatan multi level marketing yang telah beliau tekuni sampai saat ini sudah sekitar 24 tahun. Dan beliau ini menyatakan bahwa bisnis itu adalah bisnis dengan hati. Artinya bisnis itu harus diikuti juga dengan hati dan perasaan untuk memuliakan dan mensejahterakan orang. Baik kita sambut sekarang dari Bapak Faisal Solihin atau beliau lebih dikenal dengan Om Ical. Lebih tenar dengan Om Ical. Ya. Terima kasih beliau sudah datang dari jauh nih, perjalanan dari Manila, Surabaya, kemudian juga khusus datang ke podcast Apli ini untuk menemui dan menceritakan segala pengalaman beliau tentang bisnis multi level marketing. Selamat datang Om Ical. Siap. Dengan senang hati Pak Bayu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kemari ya Pak ya. Iya Pak. Ini memang baru habis diundang seminar di Filipina Pak. Di Filipina. Transit di Singapura, terus langsung ke Surabaya, langsung meluncur ke sini Pak. Untuk Mantap, undangan Apli Pak. Wah, terima kasih sekali Apli mengucapkan ke Bapak nih. Iya makasih Pak. Tapi satu tadi, kalau dibilang Crazy Rich ngeri juga nih Pak. Nanti banyak yang tersinggung. Lu belum apa-apa udah di-crazy-crazyin gitu ya. Masih jauh Pak, masih proses, masih berjuang. Iya karena kan banyak kita sebut sekarang sultan-sultan di ada Jakarta, Betul. ada di Surabaya. Bapak itu salah satu sultan di Surabaya, informasi seperti itu. Namun sultan yang berbeda dengan yang ya kita dengar yang lain-lain ya. Kalau yang sultan yang lain itu mungkin ada yang katakanlah berjaya, kemudian ternyata menyalahgunakan kepercayaan orang lain sehingga masuk pidana. Kalau beliau ini adalah memang yang benar-benar berbisnis dengan hati dan justru bukan membuat sengsara orang lain tapi malah membahagiakan orang lain. Amin Gitu. Pak. Iya ini tugas berat ini Pak. Memang, Pak. Tapi enjoy Pak. Enjoy ya, Saya alhamdulillah menikmati ya. Saya menikmati bisnis MLM ini. Dan beliau ini awalnya adalah seorang pengusaha sukses dalam bisnis vacuum cleaner dan peralatan rumah tangga dan menjadi salah satu supplier dari perusahaan pemasar retail terbesar di Indonesia juga salah satunya. Ya. Kemudian karena ada masalah di pandemi dan lain sebagainya, beliau pun sempat jatuh dan kemudian benar-benar jatuh sampai beliau menjual rumah dan mobilnya ya. Betul. Kalau nggak salah waktu dijual semua dan bahkan juga mencapai suatu titik boleh dibilang yang dalam kehidupan yang agak sulit ya. Menemui kesulitan ketika melahirkan anak ketiga, beliau menyatakan katanya tidak pernah punya uang sama sekali ya Pak. Iya Pak, Pak. 5.000 lah waktu itu. 5.000 ya? Ada uang 5.000. Oke, baik kita langsung gimana Pak? Silakan Pak. Hal apa aja yang sampai sekarang ini masih terus dikenang ketika masih barangkali sebelum seperti saat ini Pak? Iya jadi memang pada waktu Krismon tahun 98 Pak, itu saya harus menjual mobil, saya sama partner bisnis kami itu punya mobil operasional ada 9 unit. 9. Terus rumah kami yang di Bintaro itu harus dijual Pak, dilipet harus nebus satu kontainer alat-alat rumah tangga yang pada waktu saya order itu $2.200 naik sampai 15.800. Tapi karena saya harus menjaga kepercayaan orang terhadap saya Pak. Betul. Jadi saya tetap harus nebus kontainer itu Pak. Jadi saya berusaha sedemikian rupa, jual sedikit-sedikit, kemudian akhirnya saya bayar ke pabrik. Memang waktu itu dari pabrik di Amerika ngasih keringanan untuk ya silakan cicil tapi lunasin. Karena saya bilang kredibilitas nama baik itu lebih dari sekedar uang Pak. Betul. Jadi betul. saya jaga waktu itu pelan-pelan saya lunasin pabrik di Amerika. Ya udah saya ada tuh satu kontainer alat-alat rumah tangga yang menjogrok di gudang gitu ya. Pada waktu Krismon. Nah, di situ
partner bisnis saya dari Australia mengenalkan satu peluang MLM ini. Dan saya tekuni sampai sekarang udah 24 tahun lebih nih Pak. Gitu, sampai sekarang Pak. Betul-betul satu titik balik ya, artinya kalau satu ketika kita menemukan peluang, kita ambil terus jadikan itu suatu titik balik untuk merubah kehidupan kita. Nah, jadi pada waktu 98 mentor saya bilang setiap ada masalah selalu hadir peluang di belakangnya. Jadi saya mau lihatnya bukan masalah Pak. Peluangnya di balik itu. Iya, jadi kalau kita melihat peluang akan jadi besar. Demikian sebaliknya, kalau merenungi nasib, masalah itu akan jadi lebih besar. Jadi saya lihat peluangnya Pak. Peluang. Dan salah satu yang utama tadi adalah bisa menjaga kepercayaan mitra bisnis kita. Itu yang paling penting tuh Pak. Betul Pak. Meskipun harus jual 9 mobil dan rumah ya. Betul Pak. Yang penting kepercayaan tetap dijaga sehingga dalam kegiatan bisnis lain pun kita mempunyai harga diri yang baik gitu Pak. Betul. Ya, apa artinya kepercayaan itu mahal. Nggak bisa didapat sama orang murahan Pak. Betul. Ya, jadi saya menjaga nama baik Pak. Rezeki kan bisa dicari. Ya, dengan menjaga nama baik, kalau dulu 9 mobil dijual, 1 rumah dijual, sekarang mungkin udah balik 9 lebih Pak ya mobilnya ya. Ya mudah-mudahan Pak. Karena kebetulan beliau ini adalah kolektor mobil sport juga nih, keren nih. Oh Pak Bayu udah tahu juga nih. Saya senang hobi otomotif Pak. Dari zamannya kuliah, itu map kuliah saya, buku kuliah saya itu covernya selalu otomotif Pak, majalah otomotif. Mobil semua ya. Itu Pak, jadi padahal waktu kuliah aja saya harus kerja sampingan karena orang tua saya di tahun kedua bilang Bapak bangkrut, kamu pulang kata ibu saya. Saya kelahiran Lampung Pak. Jadi ibu saya dari Lampung bilang, Papa nggak bisa bayarin uang kuliah kamu lagi nih. Jadi tahun kedua itu saya harus kerja part time Pak untuk cari uang kuliah. Itu waktu sekolah kuliah dia? Kuliah di Parayangan di Bandung. Kuliah, biaya sendiri, cari dana sendiri gitu ya, kuliah. Kadang kakak saya ada rezeki berapa tiap bulan dikasih. Kadang kakak saya udah mulai kerja Pak waktu itu. Benar-benar perjuangan yang waduh patut kita teladani nih. Jadi ada beberapa titik balik yang membuat saya kalau bahasa Jawanya menter gitu ya terhadap masalah. Jadi kayak suspensi itu ditekan baru biar bisa melambung lagi Pak. Nah jadi itu zaman kuliah saya ngalamin itu. Terus ya itu 98 Krismon itu Pak. 2 kali momentum titik balik buat kehidupan saya itu yang saya pelajari. Dan saya selalu lihat dari segi positifnya. Ya waktu itu karena memang lagi jatuh benar-benar sampai mobil dijual, rumah dijual, kemudian usaha itu Bapak katanya pernah pakai naik motor tuh keliling-keliling door to door. Apa tuh Pak dulu tuh Pak? Sampai sekarang Pak motor itu masih saya pegang Pak. Masih disimpan ya? Iya. Mantap. Kemarin sempat ada TV minta saya syuting itu, saya bilang semua rumah ini motor saya, mobil saya ini dimulai dari sepeda motor Jialing ini Pak. Oh Jialing ya? Jialing, dulu ada Jialing di sini Pak. Ada, benar-benar. Itu yang waktu itu DP 0% cicilan 12 bulan tanpa bunga. Cuman mampu lagi itu promosi Pak. waktu itu waktu itu cuman mampunya itu ya. Itulah yang saya jadikan monumen lah ya. Iya, makanya mau dibayar berapa juga nggak saya jual Pak. Karena historikalnya itu ya sangat penting ya. Itu Pak. Tapi sekarang masih bisa jalan Pak? Masih jalan, masih hidup Pak. Masih saya hidupin ya. Jadi monumen hidup ya di keluarga Bapak semua ya. Iya, karena kan suatu saat anak-anak kami kan mereka kan lahir, waktu perjuangan mereka kan masih kecil Pak. Betul. Sekarang udah pada besar, nah saya bilang nih motor ini loh Daddy dulu berjuang gitu. Jadi dia tahu bahwa orang tuanya itu mulai dari nol. Mulai dari nol, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ya sugih lah gitu ya. Nah terus gini Pak, kan dari begitu banyak bisnis tentu kan sebagai seorang pebisnis waktu itu kemudian sempat jatuh. Dan mulai bisnis lagi, tentu kan banyak ditawari banyak bisnisnya. Pasti banyak menawarkan, bisnisnya aja Om, bisnisnya aja Pak, ini segala macam gitu kan. Nah kenapa kemudian kok Om Ical ini tertarik untuk menekuni dunia penjualan langsung atau MLM gitu. Dari semua bisnis ditawarkan kan. Iya nah, betul. Gimana betul, tuh? Betul. Ya sebetulnya kalau ngomong apa adanya Pak,
kakak kandung saya ikut di bisnis MLM. Dan pada waktu mereka memulai bisnis MLM, bisnis saya masih jaya, Pak. Jadi waktu saya ditawarin, saya masih sibuk, saya masih gitu kan. Nah terus waktu Krismon 98 itu kakak kandung saya beli rumah, saya jual rumah, Pak. Jadi saya bilang bahwa bisnis MLM ini nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Karena waktu itu kan saya melihatnya saya sebagai pengusaha gitu ya. Bisnis MLM pada waktu itu saya lihat bahwa untuk orang yang nggak punya kerjaan, orang yang daripada nganggur lah. Ya gitu. Memang mulainya dari part time, Pak. Tapi saya tekunin akhirnya. Nah saya terinspirasi sama kakak saya. Terus terang itu. Terus istri saya bilang kalau kakak kamu bisa, kamu pasti bisa. Nah, jadi kekuatan dari istri juga, Pak. Bukan support apa-apa, memang karena memang kami pernah ngalamin punya duit Rp5.000, uang susu anak habis. Waktu itu anak saya waktu memulai bisnis MLM ini umur 3, 2 dan bayi baru lahir, Pak. Jadi betul-betul itu dan istri saya pegang duit Rp5.000, saya masih di Bandung, Pak, waktu itu. Cuma Rp5.000 untuk gitu. Susu habis. Susu habis, Pak. Jadi nggak dapat beli susu waktu itu, Pak, jadinya. Cepet-cepet pulang, Pak, karena memang saya di Bandung lagi presentasi, dapat uang cash, Pak. Jadi saya cepet-cepet pulang untuk beli itu. Jadi susu. Istri Bapak nungguin Bapak pulang untuk beli susu gitu. Betul, Pak. Sempat ngalamin seperti itu. Keluarga saya nggak ada yang tahu, Pak. Ya, artinya keluarga saya mungkin kalau dikasih tahu pasti kirimin atau apa. Jadi kami sama istri adalah orang yang berusaha ingin mandiri, Pak. Nggak mau minta-minta lah istilahnya begitu terlalu ya. begitu walaupun ya. sama saudara ya. Iya, Pak. Jadi biar nggak ada utang jasa gitu. Benar, nggak ada beban nantinya gitu ya. Ya, artinya saya percaya bahwa yang di atas tuh Maha Kuasa akan memberikan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, kerjakan, Pak. Betul, karena kalau kita banyak meminta juga nanti ketika sukses, itu kan gara-gara dulu minta sama saya itu dari begitu. Sekarang lupa dia kan gitu ya. Itu gak enak ya Pak kita. Bener lah, harga diri kita itu yang paling penting Pak dalam hidup ini. Nah terus, apa waktu itu ketika menjalankan bisnis MLM ya, ini Bapak gak minder juga kan sebelumnya Bapak punya persepsi negatif tentang MLM gitu kan. Kemudian kok menjalankan MLM, apa kemudian gak orang lain mencibir Bapak nih? Ngapain sih tuh? Om Ican kok sekarang jualan begitu keliling-keliling? Iya. Di awal-awal muka merah, deg-degan, apalagi ya artinya saya juga ngalamin punya partner bisnis ya. Partner bisnis saya waktu itu bilang, ya sudah sini saya beli produkmu gitu. Artinya dia beli kasihan. Lihat saya gitu kan. Dan akhirnya ya saya tapi memang karena udah menjadi satu kepepet Pak. Ya artinya kepepet harus melakukan segala hal. Terus kemudian memang di dalam bisnis MLM ini ada motivasi, ada training, ada sistem yang selalu saya nggak pernah minta diskon untuk belajar Pak. Betul. Saya selalu belajar, saya selalu berusaha untuk memotivasi diri saya. Karena waktu itu mentor-mentor bilang, modal paling besar yang harus kamu miliki adalah impian yang besar, Pak. Jadi saya bermimpi besar. Saya lihat YouTube orang-orang sukses, khususnya di dunia MLM gitu. Itu untuk kalau saya ditolak, saya lihat YouTube gitu. Jadi terus saya disuruh bikin buku impian, Pak. Nah, mentor saya bilang, apapun yang kamu inginkan di dunia ini, gunting. Waktu itu gunting majalah, saya tempel di buku gambar anak-anak gitu, di clipping, Pak. Saya jam tangan Rolex, rumah ada kolam renang, mobil sport merah, Harley Davidson, apa semua yang saya inginkan Pak. Saya guntingin sampai penuh tuh buku gambar. Setiap ditolak orang, saya lihat buku itu. Oh itu sebagai motivasi gitu ya. Pak. Ini impian saya nih. Masa lu cengeng baru ditolak begitu. Ini impiannya besar gitu Pak. Visualisasikan impian itu sangat membantu saya untuk memulai bisnis itu. Pada waktu awal-awal saya di network marketing. Betul. Nah jadi pemirsa sekalian ya, ini kejadian ditolak, dihina, dicaci itu memang sudah merupakan suatu hal yang katakanlah bisa terjadi. Ada yang seperti itu, ada yang tidak seperti itu. Tapi namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi semua itu dan menganggap itu bukan suatu masalah, tapi merupakan tantangan yang harus kita taklukkan. Dan contoh Om Ical ini
beliau pun dulu rupanya pernah dicaci, pernah dihina, pernah kemudian disepelekan sama orang lain. Namun berkat perjuangan, tekad yang kuat, dan juga impian-impian yang besar tadi, akhirnya semua bisa terwujud. Sekarang tinggal kita mau mengalahkan apa tidak nih masalah-masalah itu dengan impian yang lebih besar yang kita miliki, yang kita punya gitu ya. Betul Pak. Ya Om Ical, baik. Terus kemudian, bagaimana nih saran dari Om Ical nih kepada masyarakat yang sampai sekarang masih menganggap bahwa MLM itu adalah bisnis ecek-ecek, bisnis yang katakanlah sampingan yang gak jelas. Bahkan sampai sekarang mohon maaf ya, bank pun kita akan menolak pinjaman kalau kita bisnisnya MLM gitu kan. Sebagai apa? Bisnis leader MLM. Pertimbangannya banyak. Gak langsung di-approve gitu kan. Beda kalau kita pegawai mungkin. Nah berarti kan mereka perbankan atau ekonomi yang itu masih memandang bahwa bisnis MLM ini adalah bisnis yang bukan prospektif. Banyak risikonya mungkin gitu kan. Nah ini gimana nih? Saran dari Om Ical kepada para masyarakat yang masih punya pandangan seperti itu. Oke. Pertama dari segi teori bisnis dulu Pak. Bahkan di Amerika ada mata kuliah MLM, Network Marketing. Jadi artinya gini, kayak pabrik Toyota Pak, pusatnya di Jepang. Dia punya cabang di Indonesia. Di Indonesia punya general manager atau direktur atau CEO. Kemudian bawa marketing manager, finance manager, pabrik, manajer ini semua. Terus sampai yang jual ke kita kan sampai salesman Pak. Betul. Nah pada waktu kita beli Toyota Pak, itu yang dapat komisi kan salesman dapat Pak. Dapat. Supervisornya dapat Pak. Betul. Manajer penjualan dapat. Betul. Direktur dapat Pak. Sampai ke Jepang dapat nggak? Dapat juga. Royalti semua. Semua itu MLM Pak seharusnya Pak. Jadi dari segi teori sebetulnya MLM itu kan dari kayak kami nih, dari pabrik kirim ke kita, beli langsung Pak. Kontan lagi Pak, nggak pakai utang Pak. Iya betul, betul. Terus kita pasang iklan sendiri, nyebarkan brosur sendiri, nyetak flyer semua sendiri. Kalau kita misalkan ada rezeki kita sewa bikin office apa semua sendiri itu kan. Nah makanya kita bisa dapat income, royalti dan bonus gitu yang mungkin bisa besar di situ. Tapi kan semua kita berwira swasta. Jadi dari segi teorinya sama seperti traditional business sebetulnya. Konvensional bisnis lah ya. Sama Pak. Nah cuma memang channel distribusinya dipotong. Nah kita langsung ke pabrik Pak. Betul. Gitu kan. Nah tinggal dari kantor beli ya kita jual sendiri kan gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua bahwa memang memulai itu umumnya dari ya iseng-iseng coba-coba extra income. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini. Saya nyebut ini bukan pandemi tapi akademi nih Pak. Akademi, kita ya? sudah lewat nih akademi. Banyak hal yang kita pelajari di selama 2,5 tahun. Jadi bukan mencoba tapi justru adalah pembelajaran. Pembelajaran gitu ya? Pak. Saya nggak ngerti Zoom, nggak ngerti sosial media sebelum pandemi Pak. Tapi akhirnya saya belajar. Nah terus bahwa semua industri itu ya ada positif ada negatif Pak. Nah kebetulan banyak stereotip karena memang kan mudah sekali atau perusahaan itu yang mengatasnamakan MLM padahal dia sebetulnya cuma putaran uang. Betul. Selama pandemi setiap krisis itu kayak hujan jamur di musim hujan bertumbuhan semua. Yang money game Pak. Benar. Yang katanya gampang dapat uang. Iya, uncang-uncang kaki dapat uncang-uncang kaki ya. Gampang naik, gampang turun Pak. Ya, artinya bisa beli ini beli itu, ujung-ujungnya masuk penjara nanti kan repot juga. Benar. Dan memang itu yang membuat dampak ke MLM yang murni, yang masuk ke asosiasi, yang artinya secara legalnya tepat, bisa dipertanggungjawabkan segala macam, background perusahaannya bisa ditanggungjawabkan gitu kan. Nah itu kita mesti check and recheck Pak. Jangan memang asal bergabung yang katanya bonus besar, gampang dapat duit, ya gampang kaya gitu ya. Nah itu semua kita mesti lihat hati-hati malah, ya karena kekuatan bisnis itu selalu dari produk dan jasanya. Kalau produknya nggak bisa dipertanggungjawabkan tiba-tiba jadi kaya, ya tanda tanya besar Pak. Ada udang di balik batu gitu. Ujungnya tuh udang di balik bakwan, bakwannya kelihatan enak Pak. Enak, iya. Tapi lihat ujung-ujungnya. Karena memang kan mereka dalam mempromosikan itu menggunakan orang-orang yang sudah
ya kaya, ya kan, sehingga Influencer menarik zaman nih. sekarang Ya, nih gampang lah pokoknya usaha ini kalian pasti berhasil, Ya. pasti sukses, nggak sulit, nggak Ya. perlu bersusah payah dan lain sebagainya gitu kan, yang menjadi promosi kan. Ya itulah yang kemudian menyesatkan sebenarnya karena Betul. semua itu harus dilalui dengan usaha. Seperti Bapak juga kan tentu. Bapak jadi Om Michal ini kan pasti pernah juga jatuh bangun kan dalam bisnis Aduh. MLM ini kan. Iya, Pak. Karena Om Michal kan pernah menyampaikan tuh, kalau kamu jatuh 10 kali, nggak masalah. Yang penting 11 kali bangun. Iya. Kan gitu kan. Nah, gimana cerita jatuh bangunnya waktu ini nih? Saya waktu itu pernah di tahun keempat saya jalankan bisnis saya itu. Terus ada satu organisasi saya yang udah posisi leader nih Pak. Tiba-tiba tertarik dengan MLM lain yang katanya lebih gampang, lebih cepat kaya katanya gitu-gitu kan. Marketing plan-nya lebih mudah, lebih apa gitu ya. Satu organisasi gitu. Satu gerbong pindah semua. Satu gerbong tuh Pak. Artinya kan saya masih merintis juga waktu itu. Iya. Kalau dibilang nangis ya udah kering tuh Pak tangisan saya. Istri saya juga aduh. Tapi Bapak nggak tertarik ikut pindah ya? Enggak Pak. Enggak ya? Ya betul-betul saya belajar bahwa loyalitas itu akan diuji pada suatu saat. Bagus, penting. Jadi memang loyalitas terhadap perusahaan, terhadap suami istri, terhadap apa. Ada ujiannya saatnya, ada ujiannya Pak. Setiap level Pak. Level bawah ada ujiannya, level atas juga banyak ujiannya Pak. Tergantung bisa nggak kita menghadapi ujian itu Pak. ya. Nah, jadi waktu itu betul-betul saya melihat bahwa wow ini satu ujian buat saya Pak. Nah terus kemudian ya beruntungnya bahwa di dalam setiap MLM itu ada training motivasi apa gitu ya. Kita sebutnya personal development training PDT Pak. Iya. Nah itu kalau kita bekerja lebih besar, lebih keras terhadap diri kita, rezeki akan datang Pak. Jadi memang bekerja menjual bagus, tapi kan di dalam direct selling ini menjual diri kitanya ini juga artinya harus kita pelajari sistemnya, trainingnya apa, memperbaiki kepribadian kita karena sikap adalah segalanya. Benar. Jadi akhirnya saya pikir bahwa kebetulan ada penasihat bisnisnya itu datang ke sini ke Indonesia, saya belajar dan kebetulan saya jadi MC Pak. Jadi hostnya terus di belakang panggung saya bertanya empat mata sama beliau ya. Saya bilang, Jim, saya punya organisasi begini-begini, tiba-tiba keluar. Ada dua kata-kata yang sampai sekarang saya ingat luar kepala Pak. Beliau bilang, burung yang sama akan kumpul di pohon yang sama. Kalau dia terbang berarti bukan burung yang kamu harapkan tuh bisa bertumbuh di pohonmu. Satu. Terus yang kedua Faisal katanya, izinkan daun coklat itu rontok supaya tunas baru tumbuh. Wah, dua kata itu seperti menyejukkan ya benar-benar. Musim panas kena hujan tuh Pak. Jadi saya pulang sama istri saya cerita bahwa apa yang kamu dapat tadi? Dia bilang dua kata ini. Ya sudahlah kita berjuang lagi gitu Pak. Burung yang sama akan kumpul di pohon yang sama. Kalau dia terbang bukan burung kamu. Dan pasti akan datang burung-burung lain juga. Betul Pak. Tergantung bagaimana kita pohonnya ini kita pelihara. Dipelihara dengan baik. Follow up dengan baik, sirami, pupuki dengan segala semua di setiap MLM pasti ada motivasi, ada training, ada pengembangan kepribadian dan seterusnya Pak. Betul, nah itulah salah satu MLM yang baik, perusahaan penjualan langsung yang baik adalah yang memberikan training, bukan hanya training tentang masalah produk, masalah penjualan, tapi juga bagaimana kita membangun diri, membangun mental dan sikap. Sehingga kalau nanti kita sudah di atas itu kita akan tetap tidak arogan kepada yang di bawah. Justru kita membantu mereka untuk juga berhasil. Inilah makanya dalam memilih suatu perusahaan multi level marketing yang benar dan baik itu perhatikan juga seperti tadi disampaikan oleh Om Michal, produknya semua registrasi dengan benar, bermanfaat, juga kemudian ada marketing plan yang baik ya Om ya. Dan juga terus ada pendidikan yang berkesinambungan dari pendidikan masalah produk, masalah sikap, mental, attitude dan lain sebagainya ya. Itu yang sangat diperhatikan juga dalam perusahaan penjualan langsung yang baik dan benar. Jadi kalau ada perusahaan yang menawarkan cepat dapat uang,
cepat bikin tapi nggak ada pendidikan, nggak ada sebagainya, itu diragukan ya Om ya. Iya. Bisa sukses jangka pendek Pak. Jangka pendek. Begitu ya. udah mulai kebongkar, dia ganti marketing plan baru, dia mulai ganti rubah sistem baru. Nipu orang lagi. Iya. Iya. Karena kalau saya istilahkan itu sebenarnya MTM. Apa itu Pak? Multi tipu marketing jadinya. Multi tipu. Loh, iya jadi kan kita menipu orang, menipu orang, kamu Pak. akan sukses di tempat saya begini-begini, invest duit sekian, tenang aja. Ternyata akhirnya mereka merasa ketipu kan. Iya. Dia akan menipu orang lagi nih. Waduh sayang duit udah masuk ke sana nih. Iya. Kalau nggak balik gimana? Tipu orang lagi. Iya. Jadi gitu multi tipu marketing, jadi nipu lagi. Dan satu hal yang penting adalah uang yang kita dapat itu bukan uang halal. Betul nggak, Om? Betul Pak. Nah itu kalau uang nggak halal berarti nggak berkah ya Om ya. Betul. Iya. Jadi suatu saat akan habis lagi Pak. Habis lagi Gitu. uang setan dimakan jin ya. Ya itu. Setelahnya ya. Iya pada waktu yang trending kemarin masalah itu ya. Iya, yang kaya itulah pokoknya kan. Iya, itu segala gitu. macam. Murah itu segian murah. 3 miliar murah Kasihan. katanya. Tapi ujung-ujungnya kan kasihan juga Benar, Pak. ya. Mudah-mudahan Pemahaman sih selanjutnya mendapat petunjuk, bertobat ya kan. Ya, Dan juga orang-orang yang sudah merasa kehilangan uangnya itu bisa katakanlah menyadari bahwa ini harus lebih teliti lagi dalam memilih bisnis, jangan mudah Betul. tergiur gitu ya Iya. Om ya. Ya, semua ada uang sekolahnya juga sih. Jadi Betul. kalau udah masuk sekolahnya jangan sampai gagal di tempat yang sama lagi. Ada Ya. banyak orang yang gagal sini coba lagi gagal lagi di situ ya, tapi artinya bukan Ya. perusahaan yang salah, tapi banyaklah introspeksi ke dalam diri gitu. Wih, mantap nih. Banyak pelajaran yang kita dapatkannya. Saya pernah mendengar nih Om, salah satu ungkapan dari Om ya, bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa memberikan kesuksesan kepada orang lain. Betul. Itu maksudnya gimana tuh Om? Di dalam network marketing bisnis, artinya kita kan lebih ke people business ini Pak. Ya. Ya, artinya bagaimana sikap kepemimpinan kita bisa membantu orang lain di bawah kita. Ya, kalau kayak di toko kan, misalkan kita masuk ke ITC ini, toko handphone berderet. Betul. Nah, itu kalau nggak saya senggol sikut kanan, sikut kiri, saya disikut gitu kan. Betul. Mereka bersaing banting harga, banting apa segala macam. Nah, tapi di dalam network marketing yang benar Pak, yang murni, itu kesuksesan kita adalah membantu organisasi kita naik Pak. Baru kita bisa dibilang sukses. Makanya gitu kalau kesuksesan yang cuman sendirian gitu kan gak seru Pak. Berarti gak sukses? Gak sukses Pak, belum sukses Pak. Memang kita mungkin bisa naik level duluan Pak. Tapi dengan membantu organisasi kita naik level Pak. Nah, kita semakin tinggi lagi. Makin tinggi lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman kita banyak yang sukses, justru kita akan tambah sukses lagi ya. Betul, bukan malah Pak. berkurang kesuksesan kita, bukan ya? Pak. Gitu. Jadi makanya ada di dalam industri network marketing memang kita mau ndak mau banyak baca buku kepemimpinan Pak. Ya, jadi salah satu favorit saya John Maxwell Pak. John Maxwell. Ya, itu bukunya Servanthood Leadership nih, kepemimpinan yang melayani Pak. Jadi seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah harus mau melayani. Melayani gitu ya. Melayani. Bukan malah minta dilayani apa-apa gitu ya. Itu keliru ya. Pak. Ya artinya memang beberapa jabatan, beberapa posisi yang mau nggak mau memang kita harus terimalah apa yang dilayani. Tapi kalau buat saya pribadi Pak, kayak saya kemarin ngasih training ke luar negeri ke sini dikasih apa fasilitas ini, mobil limosin apa-apa, saya bilang, ayo kamu ikut sini. Pokoknya saya juga nikmat ini dari Herbalife, kalau mau ikut sama-sama gitu. Artinya ada orang yang mau foto-foto di mobil-mobil di mobil saya. Rasain gitu, juga nih gimana nikmatnya limosin naik aja. gitu ya. Saya juga dapatnya dari perusahaan ini kok. Ayo foto-foto sama-sama gitu. Artinya saya bisa berbagi rasa lah ya. Iya, mengingat saya dulu seperti kamu. Ya, saya juga kan waktu belum punya mobil Toyota, saya ke showroom Toyota dulu, duduk-dudukin, gitu kan, ngerasain bau kulitnya, gitu, memvisualisasikan suatu saat saya harus punya, gitu. Jadi orang-orang di organisasi saya juga saya izinkan untuk merasakan, gitu, Pak. Inilah mobil mewah begini rasanya. Iya, Pak. Nah, karena saya juga pernah seperti mereka gitu. Nah, karena prinsip saya di setiap training-training yang saya katakan kalau saya diundang jadi pembicara itu, apa yang kamu dengar,
apa yang kamu lihat, Mm-mm. kamu bisa raih. Hmm. Gitu. Jadi kan pembicara kan ngelihat saya gitu Pak. Saya kayak gini, sama saya dulu juga kayak kamu. Pernah kayak gitu juga. Pernah gitu. Iya. Pernah jatuh, ya lebih parah dari kamu. Gitu. Makanya. Istri saya Pak, pernah harus melakukan presentasi. Zaman dulu kan presentasi itu door to door Pak. Iya kan? Dari kami rumah di Bintaro Pak. Kan Tangerang harus lewatin DKI. Ya. Presentasinya ke Bekasi, Jawa Barat kan Pak. 3 provinsi itu Pak. Iya, akap saya itu. keluar kota. Antar kota, antar provinsi itu. Saya pas lagi waktu itu keluar kota. Terus kemudian dia harus nyetir mobil sendiri Pak. Kami punya mobil Kijang Butut awal-awal tuh Pak. Udah gitu harus bawa anak lagi kan. Anak kan masih punya bayi. Ya, saya punya mertua yang luar biasa nemenin proses perjuangan kami. Kalau nitipin anak juga. Sampai di Bekasi itu cuma dibilang, udah tinggalin sampelnya gitu loh. Sampel produknya tuh tinggalin katanya. Nanti saya pelajarin. Terus nggak mau nemuin gitu. Suruh pembantunya bilang gitu kan. Akhirnya Pak, istri saya pulang lagi 3 provinsi nih Pak. Nangis di mobil telepon saya. Saya bilang, itu bagian dari perjuangan. Nikmati aja dulu prosesnya. Suatu saat kita akan menjadi seorang yang sukses. Gitu. Jadi saya bilang gitu terus Pak. Iya kamu gak ngerasain, aku yang nangis. Iya udah jauh-jauhnya. Jauh Pak, cuma disuruh ninggalin sampel produk. Ditemuin juga ditemuin Pak, pembantu aja. Ya. Gitu. Jadi ya udahlah itu bagian dari sukses. Tapi saya yakin orang yang cuma naruh sampel aja tuh, sekarang misal lihat Bapak tuh. Mudah-mudahan Pak termotivasi Pak. Mudah-mudahan juga bisa termotivasi, oh ternyata ini suka, yang gak boleh seperti inilah gitu kan. Iya Pak. Tapi itulah bagian dari seni kehidupan Pak. Ya inilah enaknya seorang leader dari suatu perusahaan penjualan langsung ya. Benar-benar humble, rendah hati dan justru beda dengan konvensional. Kalau konvensional itu kan kalau kita sukses, jangan sampai orang lain ikut sukses. Betul. Nanti jadi pesaing saya dong. Betul. Ya kan. Saya jualan produk ini, ternyata sukses juga. Jangan. Ya. Yang lain begitu, kabur kita sikut dan lain sebagainya. Tapi kalau di perusahaan multi level marketing atau penjualan langsung ini justru seorang pemimpin itu adalah justru menginginkan orang lain juga sukses. Downline kita sukses semua. Jadi malah mengangkat orang lain jadi sukses juga. Dia nggak sukses sendirian ya. Iya, nggak sukses sendirian Pak. Malah kita beruntung kalau apa yang kita ajarin, tim kita di bawah bisa lebih pintar dari kita. Di dalam organisasi saya Pak. Kalau mereka lebih pintar justru kita bangga gitu ya. Lebih bangga senang. Pak. Oh, iya. Ya, saya dilewatin. Nggak merasa dilangkain, kurang ajar ya anak gua nih. Kenyataan di dalam bisnis saya Pak, organisasi saya itu ada 2 leader saya yang levelnya lebih tinggi dari saya. Saya ajarin dari nol sama-sama gitu ya. Tapi karena memang dia bekerja lebih keras, first liningnya banyak gitu-gitu ya. Saya 2 ini lewatin level saya. Nah saya beruntung, 1 membuktikan bahwa bisnis saya bukan piramid. Siapa yang di atas dapat setoran dari bawah, terus orang stereotip bilangnya begitu Pak. Iya, tapi begitu membuktikan bahwa bisnis saya bukan piramid. Siapa yang bekerja keras bisa lewatin kita kan gitu. Nah jadi itu 1. Yang kedua, saya beruntung Pak. Mereka lebih pintar dari saya, mereka lebih hebat bekerja keras dari saya, meskipun saya ngajarin dari awal. Dan di setiap testimoninya dia di panggung, dia nyebutin nama saya. Gitu. Jadi saya itu yang nggak bisa dibayar dengan uang Pak. Benar. Ya, jadi kepuasan bahwa nama kita disebut di panggung, dan bahwa saya menjadi bagian dari kehidupan dari keberhasilan mereka gitu. Itu kan yang nggak bisa dinilai dari cuman mobil Ferrari, Porsche apa gitu ya. Tapi ya itu kenikmatan tersendiri. Betul. Yang saya nikmati itu Pak. Iya, jadi nggak seperti kayak guru silat ya. Kalau punya ilmu 10, 9 aja diajarin. Oh, iya. Nanti kalau 10, wah kalah no saya gitu kan. Justru tapi ini kalau yang kita ajarkan justru lebih pintar, lebih pandai, malah jadi bangga gitu gurunya gitu ya. Super sekali ya Pak. Ngomong-ngomong soal silat Pak, banyak orang di dalam organisasi network marketing seneng ikut training, seminar-seminar. Kayak belajar ilmu silat tuh kembangan terus Pak, tak tung-tung gitu. Tapi gak nonjok-nonjok, gak berantem-berantem.
Maksud saya gini, banyak orang yang ikut seminar, training, tapi nggak action. Kamu juga bohong Pak, gitu. Yang begini aja. Iya, cuman begini tak tuang aja gitu Pak. Tapi nggak pernah berantem. Yang paling penting dari semua motivasi itu umurnya 24 jam kali 2. Kalau ikut seminar, ikut training, kalau kita nggak melakukan action, nggak melakukan perubahan dari hari sebelum kita training, kita akan menjadi orang yang sama gitu. Jadi yang lebih penting adalah 24 kali 2 itu dalam 24 jam, 2 kali 24 jam harus sudah action. Gitu. Harus gini, kita datang ke satu pelatihan kan kita haus akan ilmu. Iya. Harus akan perubahan sikap kita, apa action yang kita bisa lakukan. Nah motivasi itu umurnya 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari kita nggak melakukan perubahan dalam diri kita, kita akan sama lagi seperti sebelum training gitu. Pak. Gitu. Jadi mesti action Pak. Hari ini training, dalam 2 hari harus action langsung. Ya. Sesuai dengan apa yang di materi training tadi. Lakukan satu perubahan. Benar-benar, itu satu ilmu juga nih. Orang emang banyak training, pas lagi training, wah, tapi begitu sampai rumah udah lihat permasalahan keluarganya, malah turun lagi. Bukan motivasi atau malah ingin menghilangkan, tapi udah down lagi gitu kan. Nah, iya. Sampai training berikutnya dia datang lagi, tepuk tangan lagi, semangat lagi. Ada orang yang kayak bapau Pak. Oh, maksudnya gimana? Dipanasin mekar, didiemin keras. Dia cari api terus, tapi nggak action Pak. Nah itulah yang garis bawahnya adalah action lebih penting Pak. Lebih penting action itu ya. Apapun permasalahan hadapi, yang penting action dulu lah ya. Betul Pak. Karena semuanya pasti ada risiko. Ada risiko. Kalau kita nggak action, maka nggak ada hasil. Betul. Kan? Action aja belum tentu berhasil kan? Ya. Apalagi action sama sekali ya. Iya. Jadi dikombinasi lah. Artinya apa yang kita pelajari dari pikiran, hati kita mencerna, terus tangan dan kaki kita juga harus bergerak. Benar-benar. Nah sekarang gini Om Ical nih, ini kan kalau kita lihat dalam bisnis kita yang banyak dihadapi oleh para perusahaan-perusahaan lain juga nih, tentang penjualan di marketplace nih Om Ical nih. Ya tentu di organisasi Om Ical juga banyak seperti itu kan. Nah gimana nih Om Ical menanggapi hal ini supaya mereka tetap berbelanja produk di tempat kita sendiri, tidak melalui mereka gitu. Gimana Om Ical? Ya memang saat-saat ya akademi ini kan orang berusaha memasarkan semua produk melalui online. Betul. Termasuk di dalam bisnis kita juga harus improve ke online gitu ya. Banyak orang yang nggak siap shifting, artinya berubah dari offline ke online, nggak siap, akhirnya sempat belajar dulu stagnasi. Nah, di dalam organisasi saya selalu bilang, yang penting kita harus menjaga etika di dalam berbisnis kita. Betul. Mungkin orang lain boleh lakukan hal yang tidak sewajarnya, tapi jangan kamu. Gitu. Itu terus Pak. Yang saya terangin tim saya itu jaga kode etik. Karena ayah saya selalu berpesan, kalau kamu jujur, mau ditaruh di hutan pun kamu bisa hidup. Gitu. Benar, jadi ayah saya pegang itu kata-katanya supaya ya udahlah tim kita harus sesuai kode etik yang ada di marketplace juga, mungkin nggak jangka panjang yang seperti itu. Ya. Saya ngelihat ada produk di perusahaan saya itu sudah mulai kemasannya agak berbeda. Begitu sedikit dibuka segelannya ternyata warnanya berbeda. Itu artinya yang murah, yang ilegal, ya belum tentu benar Pak. Betul, karena memang salah satu bisnis kita adalah bisnis hati ya, bisnis perasaan. Ya. Mungkin kalau konvensional itu kan yang penting udah beli, udah jual, udah selesai. Tapi kalau kita kan ketika dia membeli, ya kita menghubungi kembali bagaimana, follow up lagi, apakah ada yang kurang, atau mungkin gimana, sekalian menjalin persahabatan, pertemanan kan dari situ Pak ya. Gali referensi. Benar-benar. Iya, jadi kalau dibeli di toko kan biasanya you buy and bye-bye. Iya, gitu kan. You buy and bye-bye. Iya, tapi di dalam network marketing yang benar itu adalah make sure sudah dikonsumsi belum gitu. Gimana cara minumnya gitu kan. Ada yang dirasakan. Nah, terus kalau udah mulai ada hasil, ada nggak keluarga teman yang mulai ngelihat kamu lebih sehat, lebih dari hasil produk resultnya gitu kan, gali referensinya. Ya, kalau hubungan antar manusianya baik Pak, produk akan jalan dengan sendirinya. Benar-benar mantap sekali itu ya. Yang penting hubungan kemanusiaan. Betul, ya. Pak. Perasaan kita sudah menyatu, orang boleh tawarin apapun, maaf saya sudah
cinta Iya. dengan ini. Gitu Yang kan. mana lebih murah, ya silakan kalau mau lebih murah. Tapi service kita kan beda Pak. Betul, itu ya. Jadi sekali lagi pelayanan dari hati itu yang paling Betul, penting betul, ya. Pak. Meskipun banyak di luar penawaran lain sebagainya, barang lebih murah dan sebagainya. Tapi kalau kita melayani dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan, dengan menjaga persahabatan, itu yang paling utama dan bisa tetap menjual produk kita ya Pak. Iya, kalau enggak kan saya enggak bertahan 24 tahun lebih Pak. Bener-bener. Kan long term, artinya Iya. itu hubungan antar manusia harus baik Pak. Hubungan dengan perusahaan, dengan asosiasi, dengan mentor kita, dengan customer kita, semua itu hubungan Pak. Ya artinya yang harus dijaga. Betul. Nah sekarang terakhir nih, apa nih kira-kira impian Om Ical ke depannya yang belum kesampaian nih? Atau mungkin punya rencana apa nih untuk ke depannya nih Om Ical nih? Iya, ya khususnya saya sekarang di organisasi saya memang saya kalau satu step lagi untuk ke level berikutnya. Nah ini saya pribadi betul-betul mencanangkan tahun depan ini, kan kita akademi sudah lewat nih. Iya. Nah, sekarang kita mau gaspol. Jadi saya dengan tim saya mau mencapai satu level di atas saya yang mau nggak mau mesti dikejar sekarang. Gitu kan memang selama 2,5 tahun itu kemarin kehilangan impian kita Pak karena situasi dan kondisi banyak hal yang berubah, pola sosial, status ekonomi apa-apa semua berubah. Tapi network marketing itu sedang bagus-bagusnya sekarang karena banyak orang butuh penghasilan tambahan Pak. Betul. Kan Pak Jokowi juga udah bilang tahun depan katanya tahun gelap. Iya, nah, tapi krisis. Memang Pak inflasi di depan mata kita lihat memang begitu ya. Jadi ngurangi pembelian barang-barang mewah apa-apa harus mengecahkan ikat pinggang. Tapi di dalam training saya selalu katakan kepada tim, biar orang bilang gelap, tapi kita harus memotivasi alam bawah sadar kita tahun depan tahun terang buat bisnis network marketing kita gitu. Semua MLM bagus di dalam krisis Pak. Karena setiap ada krisis ada peluang. Kesempatan merekrut nih Pak. Ya, tinggal gimana memandang itu masalah atau peluang gitu. Betul, betul. Nah, jadi orang kan butuh penghasilan tambahan Pak. Benar-benar. Gitu. Jadi ini waktu yang terbaik untuk merekrut orang-orang yang mungkin kena resesi, kena PHK, butuh penghasilan tambahan. Waktunya kita ya artinya kita kan udah di asosiasi, sudah bisnis kita udah benar. Kan kita punya track record sekian tahun untuk membantu tim. Ya udah rekrut aja lah gitu. Tahun terbaik Pak, tahun depan Pak. Menarik sekali nih karena memang beliau ini ya pantas lah kalau kita anggap atau berhasil dalam bisnisnya ya karena beliau selalu memandang semua itu negatif. Orang bilang pandemi, beliau bilang akademi, malah pendidikan gitu kan. Jadi orang bilang krisis, beliau bilang malah peluang. Jadi selalu melihat sesuatu dengan positif. Inilah yang menjadi bekal beliau ya untuk bisa sukses. Ini harus kita contoh Bapak Ibu sekalian ya Om ya. Oke, sekarang terakhir barangkali ada pesan-pesan buat para member-member atau leader kita. Bagaimana cara menekuni bisnis sehingga bisa berhasil seperti Om Ical ini. Silakan Om. Ya yang pertama melihat segala sesuatu dengan pola pikir yang bertumbuh. Growth mindset, bukan fixed mindset. Artinya orang yang gak bisa dirubah gitu. Dunia pemasaran adalah dunia yang dinamis. Hari ini bisa begini, nanti yang tahun depan bisa berubah lagi. Ya, budaya, status sosial, situasi dan kondisi ekonomi bisa berubah. Makanya kita sebagai pemasar, artinya di dalam industri direct selling, kita juga harus selalu belajar. Selalulah merasa hijau, karena kalau kamu berpikir kamu coklat sebentar lagi busuk. Orang yang hijau bentar lagi matang. Jadi jadilah orang yang selalu menjadi gelas kosong. Ya, kalau ketemu orang selalu berusaha untuk belajar. Jadi karena kita akan dipenuhi oleh ilmu, pengetahuan, karena gelas kita kosong gitu. Kalau baru ketemu orang gelas kita udah penuh, sombong, gaya-gayaan segala macam, dikit tambahin sedikit tumpah gitu. Jadi selalu belajar, selalu update diri, mau nggak mau sekarang kita juga kan punya peluang yang luar biasa, yaitu waktunya kita untuk bekerja sangat keras. Pada waktu momentum naik,
kita harus mengendalikan diri. Artinya kayak kita naik seluncur di Kuta ya, naik papan seluncur dia surfing. Pada waktu ombaknya naik, kita harus berdiri dan mengendalikan diri gitu ya. Karena pengendalian diri ini penting, fokus kepada tujuan akhir apa yang mau dicapai. Karena pada waktu kita melawan ombak itu kan paddlingnya kan berenangnya susah. Tapi pada waktu ada momentum bagus, kita harus mengendalikan diri, fokus kepada tujuan impian kita, maka kita akan sampai kepada apa yang kita harapkan. Jangan menyerah, karena kalau menyerah itu hanya ada di dalam pikiran kita. Yang kita pikirkan adalah maju terus, bangun, jatuh 10 kali, yang penting bangun 11 kali. Sukses untuk kita semua. Itu aja tips saya, Pak. Baik. Terima kasih, mantap, sangat super, dan apalah kata-kata yang paling hebat untuk beliau ini ya. Terima kasih, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan manfaat ini juga bisa memberikan kemajuan bagi kita semua. Itulah pesan-pesan yang terbaik dari beliau. Sekali lagi terima kasih kembali Om Ical atas kehadirannya di Apli Podcast ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa, saya ucapkan selamat sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Ya.